Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tiga Saudara dari Betani. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 11 ayat 25 dan 27. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Jawab Maria, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini Gereja Kudus merayakan peringatan Santa Maria dan Santo Lazarus. Ketiga orang kudus ini diberi tempat khusus dalam liturgi karena keterlibatan mereka dalam karya pelayanan Yesus. Dari mereka banyak keutamaan iman yang dapat digali oleh umat beriman. Yesus pernah mengatakan kepada Marta tentang pilihan Maria yang mendengarkan Yesus dan tidak sibuk dengan hal-hal yang kurang penting. Marta adalah orang yang percaya akan kuasa Yesus, yang sanggup menyelesaikan duka citanya. Katanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Marta yakin akan kuasa Yesus, dan keyakinan itu terbukti ketika Yesus membangkitkan saudaranya Lazarus yang sudah mati 4 hari lamanya oleh firman-Nya. "Lazarus, marilah keluar." Dan Lazarus pun keluar dan hidup. Lazarus menjadi bukti awal bahwa Yesus adalah sang kebangkitan. Kelak, Yesus bangkit dari wafatnya setelah ia dihukum, didera, dan disalibkan. Tiga sosok ini menjadi penting dalam karya pelayanan Tuhan Yesus. Saudara-saudari terkasih, setidaknya ada 3 poin penting yang menarik perhatianku terhadap sosok Maria, Marta, dan Lazarus.
Masing-masing memberikan pendalaman iman tentang sosok Yesus, saudara mereka. Maria mengajarkan kepada kita bahwa yang penting dalam hidup kita adalah mendahulukan Tuhan sesuai firman-Nya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan yang lain akan ditambahkan kepadamu. Marta mengajarkan kepada kita bahwa dalam situasi sesulit apapun, ia tetap berpegang teguh pada kemahakuasaan Allah dan kemurahan Allah dalam diri Yesus yang diyakininya dapat menyelesaikan persoalan dalam hidupnya. Terbukti bahwa Yesus akhirnya sanggup menyatakan kemuliaan Bapaknya dengan membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Dan Lazarus yang tidak pernah kita dengar suaranya seperti Yosef, ayah angkat Yesus. Ia telah menyatakan kemuliaan Tuhan dengan mendengarkan seruan Yesus untuk keluar dari kuburnya. Yesus membangkitkannya, dan itulah iman kita. Kita juga akan bangkit. Saudara-saudari terkasih, dalam hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita dapat belajar dari 3 sosok kudus yang diperingati oleh liturgi gereja pada hari ini. Perhatian kita diarahkan kepada sosok-sosok yang menginspirasi kita. Dari seorang Maria, kita mendapatkan teladan kudus untuk mengutamakan kepentingan Allah dibanding keperluan kita sendiri. Maria memilih untuk mendengarkan Tuhan Yesus. Dari Dia kita dididik untuk pada masa sekarang ini untuk tidak meninggalkan habitus membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Banyak hal bisa kita kerjakan sepanjang hari, dari bangun hingga menjelang tidur malam. Namun, berapa banyak waktu yang sudah kita berikan untuk membaca dan mendengarkan firman Allah? Adalah kita sudah meluangkan waktu untuk berdoa dan mendengarkan Tuhan menyapa kita dalam keheningan doa-doa kita? Marilah kita jawab dengan jujur. Marta, yang dewasa ini sering dikenal sebagai saksi sibuk, namun tanpa peran sertanya, maka karya pelayanan Yesus akan menjadi tidak lancar. Alkitab menulis bahwa ada wanita-wanita saleh yang melayani Yesus dan rombongan mereka dengan kekayaan mereka. Lukas bab 8 ayat 3. Marta ini juga memiliki keyakinan yang sempurna bahwa Yesus adalah sosok yang sanggup melakukan apa saja yang dimintanya kepada Allah. Marta mengajarkan kita untuk peduli akan kebutuhan sesama dan meneguhkan iman kita pada Yesus sebagai sumber pengharapan untuk hidup yang kekal. Lazarus yang bisu menyatakan kemuliaan Allah dengan keluar dari kuburnya untuk mendengarkan panggilan Yesus. Saudara-saudari terkasih, trio bersaudara dari Betani, Maria, Marta, dan Lazarus yang kita peringati pada hari ini sesungguhnya telah mengingatkan kita kembali akan tugas dan perutusan kita sebagai orang Kristen
yang percaya kepada Yesus. Baik Maria, Marta, maupun Lazarus telah menginspirasi kita sebagai orang-orang yang percaya. Pada intinya, kita sedang diarahkan untuk mendengarkan Yesus, mengandalkan Yesus, dan menomorsatukan Yesus dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya. Dalam hidup kita seringkali mengabaikan suara Tuhan yang menyapa kita dalam firman-Nya. Beberapa orang di antara kita sudah merasa cukup kalau sudah mendengarkan firman itu dibacakan dalam perayaan Ekaristi pada hari Minggu. Meskipun perlu dipertanyakan juga kualitas pendengaran kita pada saat itu, kita harus membangun sikap percaya kepada Yesus di tengah berbagai persoalan yang sedang kita hadapi. Sesulit apapun itu, Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendirian. Dan akhirnya kita harus meyakini iman kita. Aku percaya akan kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal dalam Yesus. Marilah kita bersyukur atas peringatan orang-orang kudus dari Betani ini. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah mendahulukan kepentingan Tuhan yang sanggup menolongku? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena boleh memperingati pesta Santa Maria, Marta, dan Lazarus. Semoga teladan hidup mereka menjadi inspirasi bagi kami untuk percaya dan mengandalkan Yesus, Putramu, Tuhan, dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.